Saat ini gerbang Gapura ya, gedung sate ini sedang dirombak, diganti dengan Gapura atau gerbang yang bernuansa Sunda atau Nusantara. Ini banyak yang protes, banyak yang tidak setuju, bahkan ada yang demo. Saya lihat di beberapa media sosial ada beberapa ustadz juga ya. Nah, pandangan saya begini simpelnya. Susah kalau kita ini tidak bisa membedakan mana agama, mana budaya, dan mana seni sebenarnya. Ketika kita melihat Lembur Pakuan, tempat tinggalnya Kang Dede Mulyadi, ketika kita melihat gapura-gapura di antar daerah, jembatan, tugu, bernuansa Sunda atau anggap aja nuansa asli Nusantara. Ini banyak yang protes, bahkan kecenderungan dimusrik-musrikan. Ini aneh sebenarnya. Justru Jawa Barat itu memang Sunda, itu jati diri. Terlepas apapun agama masing-masing, karena agama itu hubungannya individu murni antara seseorang berpedoman terhadap suatu agama sebagai jalan hubungan dengan Tuhannya. Kalau budaya itu ciri khas suatu wilayah, suatu daerah, suatu kelompok. Dan itu jati diri yang sesungguhnya. Istilah kasarnya, orang Jawa Barat ini memang Sunda. Maka jangan hilang Sundanya. Nah, sekarang upaya Gubernur Jawa Barat menampilkan Sunda di Jawa Barat ini, baik dari gedung, baik dari gapura, supaya sedikit demi sedikit orang Jawa Barat ini tahu jati dirinya. Jangan sedikit-sedikit musrik. Kan lebih tidak pantas, tidak elok kalau di Jawa Barat berjejer patung unta sebenarnya. Atau singa misalkan. Ini pada kesimpulannya begini, harus benar-benar menyadari bahwa suatu bangsa, suatu daerah, suatu golongan, bahkan seseorang aja, bagaimana dia bisa maju kalau dia lupa jati dirinya. Jadi saya secara pribadi sangat mendukung seandainya Jawa Barat ini benar-benar kembali kepada budaya yang sesungguhnya. Sehebat apapun bangunan peninggalan Belanda di Jawa Barat ini, kita ini bukan orang Belanda. Sehebat apapun bangunan masjid, sebanyak apapun umat muslim di Jawa Barat, kita ini bukan orang Arab. Agama akan berkembang di dalam diri masing-masing, dan bagusnya orang beragama itu bukan dari wajah, tampilan, tetapi dari efek yang ditimbulkan oleh seseorang itu. Cara berbicaranya, bersikapnya, perilakunya. Karena keyakinan, keimanan seseorang itu tidak bisa diukur oleh mata. Sementara budaya itu memang fakta. Karena bukan individual, menyangkut lingkungan. Jadi sekali lagi saya bilang, orang yang memusrik-musrikan itu adalah orang yang tidak paham. Justru sangat miris ketika sekarang jalan-jalan ke perkotaan ada anak kecil ditanya pakai bahasa Sunda, "Neng, balik ke mana, Neng?" Ditanya alamat aja. Mereka pelangak-pelongo gak ngerti bahasa Sunda, padahal orang Sunda gitu loh. Pada akhirnya kita ini jadi orang Arab enggak, jadi orang Eropa enggak, jadi orang Amerika enggak, Sunda sudah ditinggalkan. Terus mau jadi apa? Nonsen, gak mungkin kita bisa maju ketika kita tidak punya jati diri sendiri. Ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun pajajaran ai karuhun batur jadi hormat-hormat sia jadi runtah di lembur sorangan. Aing nyarita sing percaya anjeun turunan pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat, teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, di leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugana, sia ngaula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun si ajaran Siliwangi.